Kisah Abu Nawas bakar tenda demi mengalahkan raja. Suatu ketika, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid menantang Abu Nawas dalam suatu perlombaan. Ajang lomba itu adalah tenda siapa yang paling ramai dan paling banyak dikunjungi oleh pengunjung, maka dialah yang menang. Mengapa menantang Abu Nawas untuk perlombaan tersebut? Bisa jadi, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid sangat senang dengan kecerdikan Abu Nawas dalam menyelesaikan tantangan. Singkat cerita, tantangan itu pun disetujui oleh Abu Nawas. Tepat di alun-alun kerajaan dan waktu pun sudah ditentukan. Aturannya adalah, tenda siapa yang paling ramai dikunjungi orang, mulai pukul 12 siang hingga pukul 24 malam. Bukan hal yang sangat sulit bagi Baginda Raja untuk membuat tendanya ramai dikunjungi orang-orang. Sejak dimulainya perlombaan, tenda Baginda Raja sudah ramai dikunjungi para warga. Bagaimana tidak? Selain tenda Baginda Raja besar, di dalam tenda juga disediakan hiburan serta aneka makanan dan minuman. Siapapun yang datang ke tenda tersebut sudah pasti terhibur dan konsumsinya tercukupi. Berbeda dengan tenda milik Abu Nawas. Selain tendanya kecil tidak sebesar milik Baginda Raja, di tempat itu juga tidak ada hiburan apalagi makanan. Namun Abu Nawas terlihat tenang sembari duduk-duduk di dalam tenda tersebut. Menurutnya, waktu perlombaan masih panjang. Sejumlah warga yang datang ke tenda Baginda Raja sudah mengira bahwa Abu Nawas akan kalah dalam perlombaan tersebut. Terlebih lagi, semakin malam jumlah warga yang mendatangi tenda Baginda Raja semakin banyak dan semakin banyak. Abu Nawas pun masih terlihat duduk-duduk santai dan tenang. Nyaris tidak ada upaya apapun agar tendanya ramai dikunjungi warga. Hingga sekitar pukul 23 atau jam 11 malam, Abu Nawas pun baru beraksi. Tenda milik Abu Nawas tiba-tiba terbakar. Apinya membakar tenda tersebut menjulang ke angkasa. Kontan saja, warga yang hadir di tenda Baginda Raja pun berteriak, "Tenda Abu Nawas terbakar! Tenda Abu Nawas terbakar!" teriak para warga. Warga yang penasaran semburat keluar dari tenda Baginda Raja. Ada yang penasaran dan datang melihat hingga ada yang membawa air untuk memadamkan api. Tak ketinggalan, Baginda Raja pun ikut mendatangi tenda Abu Nawas. Nah, pas pukul 12 malam, semua orang yang ada di tenda Baginda Raja pun berpindah ke lokasi tenda Abu Nawas yang kebakaran. Tak ketinggalan, Baginda Raja pun datang ke lokasi. "Wahai Paduka Raja, lihat, semua orang termasuk Anda pun datang ke tenda saya. Tepat pukul 12 malam, ujar Abu Nawas sembari tersenyum penuh kemenangan. Rupanya kebakaran itu disengaja oleh Abu Nawas untuk menarik perhatian orang-orang yang ada di tenda Baginda Raja. Termasuk Baginda Raja pun terkecoh untuk datang ke tenda Abu Nawas. Lalu Baginda Raja pun beranjak pergi. Ia pun merasa kalah. Ia merasa kesal. Ia merasa bahwa ia telah dikerjai oleh Abu Nawas. Itik panggang berkaki satu, hadiah Abu Nawas untuk Baginda Raja. Suatu ketika, Abu Nawas diminta istrinya untuk mengantarkan itik panggang kepada Baginda Raja Harun Ar-Rasyid. Abu Nawas pun agak keberatan. Soalnya dia sendiri makan tanpa lauk yang memadai. "Sudahlah, agar Baginda Raja makin sayang sama kita, suamiku," bujuk istri Abu Nawas. Abu Nawas pun akhirnya mengalah. Dengan berat hati,
Ia pun menenteng bungkusan itik panggang yang menggoda itu. Diam-diam dalam perjalanannya, Abu Nawas pun tak tahan juga. "Ah, biar ku ambil pahanya yang satu itu," pikir Abu Nawas sembari mematahkan kaki itik tersebut. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas pun langsung memakan paha itik tersebut. Akhirnya Abu Nawas pun sampai juga ke istana dengan membawa itik panggang berkaki satu menghadap Baginda Raja. Sesampainya di istana, Abu Nawas pun disambut oleh Baginda Raja dengan ramah. Rupanya pada saat Abu Nawas datang, Baginda Raja pun sedang makan. "Apa yang kamu bawa itu, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja, melihat Abu Nawas sedang menenteng sesuatu. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas pun langsung menyerahkan bawaannya kepada Baginda Raja. Setelah dibuka oleh Baginda Raja, itik panggang rupanya, gumam Baginda Raja sambil tersenyum cerah. "Oh, terima kasih Abu Nawas," ucap Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Sama-sama Baginda Raja," jawab Abu Nawas. Belum lagi menikmati itik panggang hadiah dari Abu Nawas, Baginda Raja pun terdiam beberapa saat ketika mendapat itik panggang yang hanya berkaki satu itu. "Mengapa itik panggang ini hanya berkaki satu, Abu Nawas?" "Memang di negeri ini itik-itik hanya memiliki satu kaki, Baginda Raja," jawab Abu Nawas. "Kalau Baginda Raja tidak percaya, cobalah lihat di kolam Baginda Raja," jelas Abu Nawas. Akhirnya mereka berdua pun berjalan menuju kolam. Di dalam kolam banyak itik berendam sambil mengangkat sebuah kakinya, sehingga tampak hanya berkaki satu. "Itu lihatlah Baginda Raja," kata Abu Nawas cengengesan. "Di sini itik-itik itu hanya berkaki satu, Baginda Raja," lanjut ucapan Abu Nawas sembari jarinya menunjuk gerombolan itik di kolam. Tentu saja Baginda Raja tidak mau ditipu. Maka ia pun berteriak keras. Semua itik itu pun kaget, lalu menurunkan kaki yang dilipatnya dan langsung berterbangan. Tapi Abu Nawas juga tidak kehilangan akal. "Subhanallah," kata Abu Nawas. Bahkan itik pun takut kepada Baginda Raja, karena Baginda Raja meneriakinya. Akhirnya itik-itik itu pun berterbangan dan menghadangkan kakinya jadi dua, Baginda Raja, ucap Abu Nawas kembali. Mata Baginda Raja pun melotot ke arah Abu Nawas. Sepertinya marah, namun yang terjadi justru ledekan tawa Baginda Raja. "Hahaha, yuk kita makan sama-sama itik berkaki satu itu, Abu Nawas," ajak Baginda Raja. Dan akhirnya Abu Nawas pun makan dengan lahap. "Alhamdulillah, rezeki memang gak kemana," ucap Abu Nawas sambil memberikan senyum di bibirnya. Kisah Abu Nawas saat cincinnya dibeli menggunakan uang palsu. Seorang bernama Abu Jahil naksir cincin yang dimiliki Abu Nawas kala itu. Abu Nawas sendiri bersedia menjualnya asalkan harganya 1 dinar. Namun Abu Jahil enggan untuk membelinya. Hingga cincin Abu Nawas pun tidak jadi berpindah tangan kepada pemilik yang baru. Dikisahkan, kemudian Abu Jahil berani membeli cincin Abu Nawas dengan harga 1 dinar. Kisah pembelian cincin Abu Nawas bermula ketika Abu Jahil mencangkul tanah di ladang tanpa sengaja cangkulnya membentur benda keras. Ternyata ketika ia mengambilnya, benda tersebut adalah koin uang 1 dinar.
Tentu saja Abu Jahil senang bukan kepalang. Lalu digosoknya uang yang sudah karatan itu. Lalu ia pun berniat untuk membuang koin tersebut. Saat ia hendak membuangnya, tiba-tiba terbesit niat jahat pada diri Abu Jahil. Kenapa aku harus membuangnya? Bukankah dengan uang ini aku bisa mengelabui Abu Nawas? Aku akan membeli cincinnya dengan uang palsu ini, pikir Abu Jahil dalam hatinya. Maka datanglah Abu Jahil menemui Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, apa kamu masih berniat menjual cincinmu?" tanya Abu Jahil. "Iya, tapi harganya 1 dinar," jawab Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, aku bersedia," balas Abu Jahil. Ia pun akhirnya memberikan uang palsu tersebut kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun menerimanya tanpa memastikan bahwa uang tersebut adalah uang palsu. Kemudian oleh Abu Nawas, uang tersebut ia gunakan untuk membeli daging di pasar. Si penjual daging pun juga sama, ia menerima uang dari Abu Nawas tanpa memastikan bahwa uang tersebut adalah uang palsu. Kemudian si penjual daging membelikan buah-buahan dengan menggunakan uang palsu tersebut. Esok harinya Abu Jahil mendatangi pedagang buah untuk menagih hutang sebanyak 1 dinar. "Kamu sudah janji katanya hari ini kamu akan melunasi hutangmu," kata Abu Jahil. Si pedagang buah lalu memberikan uang palsu yang diperolehnya dari si penjual daging. Dengan hati yang gembira, Abu Jahil pun langsung menerima uang tersebut. Ia pun lalu pulang ke rumahnya. Namun setelah diamati ternyata uang yang didapatnya adalah uang palsu. "Kurang ajar tukang daging itu. Ternyata dia telah menipuku," ucap Abu Jahil dengan emosi. Ia pun lalu pergi menghadap Tuan Hakim untuk mengadukan si penjual buah. "Tuan Hakim, si penjual buah telah menipuku. Dia membayar hutangnya pakai uang palsu," keluh Abu Jahil. Mendengar keluhan Abu Jahil, kemudian Tuan Hakim pun memanggil si pedagang buah tersebut. "Kenapa kamu membayar hutangmu pakai uang palsu?" tanya Tuan Hakim. "Ampun Tuan Hakim, saya sendiri tidak tahu. Saya mendapatkan uang tersebut dari si penjual daging," jawab si penjual buah. Maka dipanggillah si penjual daging untuk menghadap Tuan Hakim. "Apa benar kemarin kamu beli buah-buahan pakai uang ini?" tanya Tuan Hakim kepada si penjual daging. "Iya, benar Tuan Hakim." "Memangnya kenapa?" tanya balik si penjual daging. "Kamu tahu tidak, uang yang kamu berikan kemarin adalah uang palsu," kata Tuan Hakim memberitahu. Seketika si penjual daging pun langsung terkejut. "Maaf Tuan Hakim, saya benar-benar tidak tahu. Saya sendiri memperoleh uang tersebut dari Tuan Abu Nawas," balas si penjual daging. Kemudian Tuan Hakim pun segera memerintahkan beberapa pengawalnya untuk menjemput Abu Nawas. Ketika Abu Nawas memasuki ruangan sidang, di situ sudah berkumpul Abu Jahil, penjual buah dan penjual daging. "Ada apa ini Tuan Hakim?" tanya Abu Nawas dengan heran. "Begini Abu Nawas, apa betul kemarin kamu beli daging pakai uang dinar ini?" tanya Tuan Hakim sembari menunjukkan uang palsu tersebut. Sejenak Abu Nawas pun mengamati uang itu. "Iya betul Tuan Hakim, memangnya kenapa?" tanya Abu Nawas kembali. "Kenapa kamu membeli daging pakai uang palsu Abu Nawas?" tanya Tuan Hakim kembali. Abu Nawas pun langsung kaget mendengarnya. "Saya tidak tahu kalau uang tersebut adalah uang palsu. Saya mendapatkan uang tersebut dari Abu Jahil Tuan Hakim. Dia membeli cincinku menggunakan uang itu," jawab Abu Nawas. Tuan Hakim pun menjadi bingung dengan jawaban Abu Nawas.
"Benarkah itu, hai Abu Jahil?" tanya Tuan Hakim. "Benar, Tuan Hakim. Aku menemukan uang itu saat aku mencangkul di ladang," jawab Abu Jahil gemetaran. "Kamu telah menipu orang lain, Abu Jahil. Tapi kamu malah menuduh orang lain menipumu. Jadi masalah ini sebenarnya bersumber dari kamu sendiri, Abu Jahil," bentak Tuan Hakim. "Karena kamu telah membuat kegaduhan, maka kamu didenda 10 dinar atau kurungan penjara selama 10 bulan, kata Tuan Hakim memutuskan masalah tersebut. Dengan berat hati, terpaksa Abu Jahil pun harus membayar denda tersebut. Sebelum mereka membubarkan diri, Abu Nawas memberi nasihat kepada Abu Jahil. "Hei Abu Jahil, ada pepatah mengatakan, barang siapa yang menggali lubang untuk saudaranya, maka dia sendiri yang akan terjatuh di dalamnya," ucap Abu Nawas sembari meninggalkan Abu Jahil. Kisah Abu Nawas melawan 3 orang bijak. Dikisahkan, pada suatu hari, 3 orang bijak memasuki kampung Abu Nawas. Penduduk sepakat untuk menghadapi ketiga orang itu. Maka mereka sodorkan si cerdik Abu Nawas. "Saya yakin Abu Nawas bisa mengatasi 3 orang itu," ujar salah seorang dari penduduk. Singkat cerita, Abu Nawas pun akhirnya setuju menghadapi 3 orang bijak itu. Dan adu kepintaran antara Abu Nawas dengan ketiga orang itu bertempat di lapangan bola, sehingga masyarakat pun bisa menonton. Setelah waktu yang ditentukan tiba, maka berkumpullah penduduk setempat. Abu Nawas tampak santai. Ia selalu memberikan senyuman kepada setiap orang yang mendekatinya. Acara pun akhirnya dimulai. Masing-masing kontestan memperkenalkan diri. Sebagai penghormatan, juru mempersilahkan ketiga orang itu untuk bertanya kepada Abu Nawas. Ketiga orang itu pun sangat senang mendapat kesempatan bertanya duluan kepada Abu Nawas. Maka dengan congkaknya, orang pertama pun bertanya kepada Abu Nawas, "Di mana sebenarnya pusat bumi ini, wahai Abu Nawas yang tolol?" Abu Nawas pun tersenyum walaupun dibilang tolol. Lalu ia pun menjawab, "Itu sih gampang. Kalau begitu katakan di mana?" "Tempatnya di bawah telapak kaki saya, saudara," ujar Abu Nawas dengan senyuman sambil merapatkan kakinya dan sedikit membungkuk. Rupanya jawaban Abu Nawas itu membuat orang kedua tidak terima. Ia langsung berkata dengan keras, "Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu?" "Ukur saja sendiri," jawab Abu Nawas dengan enteng. Tampaknya jawaban itu telah membuat orang pertama tertegun dan hanya bisa diam saja. Untuk itulah tiba giliran orang kedua mengajukan pertanyaan kepada Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, berapa banyak jumlah bintang di langit?" Pertanyaan yang nyaris sama dan pasti bisa dijawab oleh Abu Nawas. Dan dengan mudahnya Abu Nawas pun menjawab, "Bintang-bintang yang ada di langit itu jumlahnya sama dengan rambut yang tumbuh di keledai itu," kata Abu Nawas sambil menuding keledai yang sedang makan rumput. "Kalau Anda tidak percaya, hitung saja rambutnya yang ada di keledai itu. Nanti saudara akan tahu kebenarannya." "Hai Abu Nawas, bagaimana bisa kami akan menghitung rambut keledai itu?" "Makanya, kalau kamu bisa menghitung bulu keledai itu, pasti jumlahnya akan sama dengan jumlahnya bintang. Kalau tidak percaya, hitung saja," jawab Abu Nawas dengan entengnya. Mendengar jawaban Abu Nawas, kedua orang itu pun akhirnya tutup mulut. Sekarang tampillah orang ketiga.
Orang ini konon paling cerdas di antara yang lain. Ia memang agak terganggu oleh kecerdikan Abu Nawas. Dan dengan ketusnya, ia pun bertanya kepada Abu Nawas. Tampaknya saudara tahu banyak mengenai keledai. Coba saudara katakan kepadaku, berapa jumlah bulu yang ada di ekor keledai itu? Sebuah pertanyaan yang tidak kreatif dan nyaris mirip dengan pertama dan kedua. Ini tentu saja membuat Abu Nawas tertawa mengejek. Hahaha, aku tahu jumlahnya itu. Jumlah bulu yang ada di ekor keledai ini ada sama dengan rambut yang ada di janggut saudara. Jawab Abu Nawas dengan senyum-senyum. Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu? Tanya orang ketiga penasaran. Itu mudah saja. Begini saudara. Saudara mencabut sehelai bulu dari ekor keledai. Kemudian saya akan mencabut sehelai rambut yang ada di janggut saudara. Nah, kalau sama, maka yang aku katakan adalah benar. Namun kalau tidak berarti saya keliru. Jawab Abu Nawas. Tentu saja orang ketiga itu dibuat mati kutu oleh Abu Nawas. Bisa dibayangkan sakitnya jika rambut di janggut itu dicabut satu persatu sejumlah bulu ekor keledai. Dan orang ketiga tak terima dengan cara menghitung demikian, hanya saja ia tak bisa berkutik. Para penonton pun menganggap Abu Nawaslah pemenangnya. Kisah Abu Nawas mengerjai seorang tabib palsu. Suatu ketika di kota tempat tinggal Abu Nawas dihebohkan adanya tabib baru yang mengaku sakti. Dia pun sesumbar bisa mengobati penyakit apa saja. Walhasil rumahnya didatangi ratusan pasien. Padahal tabib tersebut hanyalah seorang penipu. Ia menggunakan keahlian sulapnya untuk menipu warga. Hal inilah yang membuat warga makin percaya pada kesaktian palsu sang tabib tersebut. Ada juga pasien yang tidak kunjung sembuh. Namun karena rayuan manis sang tabib palsu tersebut, ia selalu menuruti perkataannya agar kembali berobat. Sampai pada suatu ketika, Abu Nawas pun jatuh sakit yang tidak kunjung sembuh. Dan atas saran sang istri, Abu Nawas pun disuruh berobat ke tabib tersebut. Kala itu, Abu Nawas belum tahu kalau tabib tersebut adalah seorang penipu. Ia pun menuruti saja saran sang istri. Namun sudah 3 kali berobat. Sakit Abu Nawas pun tidak kunjung sembuh. Padahal sekali berobat bayarannya adalah 100 dinar. Dan Abu Nawas sudah menghabiskan uang 300 dinar tanpa ada sedikit pun tanda-tanda kesembuhan pada dirinya. Akibatnya Abu Nawas pun mulai curiga. Jangan-jangan tabib itu seorang penipu. Seiring berjalannya waktu, Abu Nawas pun sudah sehat seperti sedia kala. Lalu terbesit dalam benak Abu Nawas untuk mengerjai tabib palsu tersebut. Aku harus mendapatkan 300 dinarku dulu. Tapi bagaimana caranya ya? Tanya Abu Nawas dalam hatinya. Setelah lama berpikir, akhirnya Abu Nawas pun menemukan ide cemerlang. Keesokan harinya, Abu Nawas pun membuka praktek pengobatan. Dan di depan rumahnya, dipasang papan bertuliskan sembuh bayar 100 dinar. Kalau tidak sembuh, uang kembali 1000 dinar. Para pasien rencananya berobat ke tabib palsu, mendadak memilih datang ke rumah Abu Nawas. Dan akhirnya rumah Abu Nawas pun penuh sesak oleh para pasien. Entah karena kebetulan atau bagaimana, hampir semua pasien yang diobati oleh Abu Nawas berhasil disembuhkan. Sementara rumah sang tabib palsu tersebut terlihat sangat sepi.
Tidak ada seorang pasien pun yang datang ke sana. "Hari ini kenapa sepi sekali ya?" tanya sang tabib dalam hatinya. Tidak selang beberapa lama, datanglah asisten tabib palsu tersebut dan mengabarkan berita tentang klinik Abu Nawas. "Tuan, Abu Nawas sekarang buka praktek pengobatan, Tuan," kata asisten melaporkannya. "Apa? Abu Nawas buka praktek pengobatan?" tanya sang tabib kepada asistennya. "Benar, Tuan. Rumah Abu Nawas ramai sekali pasien datang. Itulah kenapa hari ini rumah Tuan sepi pasien." "Oh begitu ya. Pantas aku hari ini sepi pasien. Tapi apa memang benar begitu?" tanya sang tabib dengan penasaran. "Saya lihat sendiri, Tuan. Tapi anehnya, pasien yang berobat ke Abu Nawas hampir semua sembuh dari penyakitnya, Tuan," jawab sang asisten. Mendengar penuturan asistennya, muncul sifat asli tabib palsu tersebut. Ia pun berencana menipu Abu Nawas. "Beberapa hari ke depan untuk sementara kita tutup dulu, asisten. Biarlah Abu Nawas yang membuka praktek pengobatannya," ucap sang tabib kepada asistennya. "Memangnya kenapa, Tuan?" tanya asisten dengan penasaran. "Aku punya rencana untuk menipu Abu Nawas. Aku pasti akan mendapatkan 1.000 dinar dari Abu Nawas nantinya," jawab tabib palsu tersebut. "Tapi bagaimana caranya, Tuan?" tanya sang asisten bertambah penasaran. "Begini, asisten. Aku akan berobat ke tempat Abu Nawas. Aku akan berpura-pura sakit pada indera perasa lidahku. Kalau ditanya sembuh atau tidak, tentu saja aku akan mengatakan tidak. Karena yang tahu sembuh atau tidak kan hanya aku," ucap tabib palsu tersebut. "Dengan begitu, aku akan bisa dapat dengan mudah mendapatkan 1.000 dinar dari Abu Nawas," kata sang tabib menjelaskan. Singkat cerita, datanglah tabib palsu itu ke rumah Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, aku ingin berobat kepadamu, Abu Nawas," kata sang tabib. "Bukankah engkau seorang tabib? Kenapa malah berobat kemari?" tanya Abu Nawas. "Ya, memang benar. Tapi di tempatku tidak ada obatnya, Abu Nawas. Makanya aku datang ke sini," jawab sang tabib. "Memangnya kamu sakit apa, tabib?" tanya Abu Nawas lagi. "Begini, Abu Nawas. Entah kenapa lidahku mati rasa. Aku tidak bisa merasakan apa-apa, Abu Nawas," kata sang tabib berpura-pura mengeluh. Akan tetapi, Abu Nawas menangkap firasat kurang baik. Ia yakin kalau tabib palsu itu hendak menipunya. "Aku tidak akan tertipu untuk yang kedua kalinya. Justru kedatanganmu sudah aku tunggu-tunggu, tabib," ucap Abu Nawas dalam hatinya. Lalu Abu Nawas pun menyuruh sang tabib untuk menunggu di ruang pengobatan. Abu Nawas pun pergi ke belakang dan segera memeras buah jeruk yang sangat asam dan menuangkannya ke dalam gelas. Lalu gelas tersebut diberikan kepada sang tabib. "Wahai tabib, ini obatnya sudah jadi. Minumlah sekarang," ucap Abu Nawas. Ketika sang tabib meminumnya, mukanya mendadak berkerut menahan rasa kejut. "Kamu menipu aku ya, Abu Nawas. Ini bukan obat, tapi air jeruk yang sangat kecut, Abu Nawas," kata sang tabib dengan emosi. "Alhamdulillah, berarti lidamu sudah tidak lagi mati rasa, tabib. Sekarang bayarlah ongkosnya, yaitu 100 dinar, pinta Abu Nawas. "Waduh, aku keceplosan. Gagal lagi rencanaku," pikir sang tabib palsu tersebut. Lalu sang tabib itu pun terpaksa memberikan uang 100 dinarnya kepada Abu Nawas.
Tapi sang tabib tidak putus asa. Ia pun terus berusaha agar bisa mendapatkan 1.000 dinar dari Abu Nawas. Hari berikutnya, ia pun kembali mendatangi Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, aku mau berobat lagi Abu Nawas," kata sang tabib palsu tersebut. "Oh silakan tabib, apa lidahmu masih mati rasa lagi?" tanya Abu Nawas meledeknya. "Bukan Abu Nawas, kali ini penyakitnya berbeda," jawab sang tabib. "Luar biasa, ternyata kamu punya banyak stok penyakit ya tabib. Kali ini apa penyakitnya?" tanya Abu Nawas lagi. "Aku hilang ingatan Abu Nawas," jawab tabib tersebut. "Apakah kamu kesandung kasus korupsi tabib? Makanya hilang ingatan?" tanya Abu Nawas. "Enak saja kamu Abu Nawas. Memangnya aku pejabat apa?" jawab tabib dengan nada protes. "Baiklah, sekarang kamu tunggu di sini sebentar. Aku akan mengambilkan obatnya tabib," ucap Abu Nawas. Tidak beberapa lama kemudian, Abu Nawas pun kembali menemui sang tabib palsu. "Ini obatnya tabib, silakan diminum," kata Abu Nawas sambil memberikan gelasnya. "Aku tidak mau minum air ini Abu Nawas," ucap tabib tersebut. "Loh, memangnya kenapa tabib? Katanya ingin sembuh, kok tidak mau minum obatnya?" ucap Abu Nawas. "Lah ini kan perasan air jeruk seperti kemarin Abu Nawas. Aku tidak mau minum," kata sang tabib menolaknya. "Alhamdulillah, tanpa meminumnya pun kamu sudah sembuh tabib. Sekarang bayar 100 dinar lagi," pinta Abu Nawas. "Sudah sembuh? Sembuh dari mana Abu Nawas? Apanya yang sembuh? Kamu jangan mengada-ada Abu Nawas," protes sang tabib tersebut. "Nah buktinya kamu masih ingat dengan obat yang kemarin aku berikan. Berarti sakit hilang ingatanmu sudah sembuh tabib," jelas Abu Nawas. Untuk kedua kalinya, rencana sang tabib palsu mengalami kegagalan juga. Mau tidak mau, ia pun harus memberikan uang 100 dinar lagi kepada Abu Nawas. Kurang ajar Abu Nawas, ternyata tidak sebodoh yang kukira, pikir tabib palsu tersebut. Tidak terima dengan dua kegagalan yang dialaminya, tabib palsu itu pun berpikir keras untuk bisa mengalahkan Abu Nawas. Setelah merenung agak lama, akhirnya ia pun mendapatkan ide. "Aku pasti akan berhasil kali ini," ungkap tabib dengan rasa yakin. Kali ini ia pun berpura-pura buta. Si tabib palsu itu pun berjalan ke rumah Abu Nawas dengan bantuan tongkat di tangannya. Setelah tiba di tempat Abu Nawas pun sempat kaget dengan penuh rasa iba. Abu Nawas pun bertanya kepada sang tabib, "Apa yang menimpamu tabib dan mengapa kamu bisa seperti ini?" Si tabib palsu itu pun menjawab, "Tolonglah aku Abu Nawas, mataku tiba-tiba buta, sembuhkanlah aku Abu Nawas," ucap tabib tersebut. Tabib palsu itu pun kemudian dipersilakan masuk dan duduk di ruang pengobatan oleh Abu Nawas. Setelah mengamati dengan seksama, Abu Nawas pun akhirnya menyadari bahwa itu adalah tipuan belaka. Namun Abu Nawas tidak pernah kehilangan akal. Ia punya cara lain untuk menghadapinya. "Sepertinya penyakit kebutaanmu sudah sangat parah tabib. Maafkan aku untuk kali ini tidak mampu mengobatinya tabib," ucap Abu Nawas berpura-pura sedih. Mendengar jawaban tersebut, sang tabib langsung kegirangan. Akhirnya bisa mengelabui Abu Nawas juga kali ini aku. "Terus bagaimana ini Abu Nawas? Padahal aku berharap banyak kepadamu," kata sang tabib berpura-pura. "Iya, mau bagaimana lagi tabib?
Aku tidak mungkin bisa menyembuhkanmu, jawab Abu Nawas. Oh, kalau begitu aku akan dapat 1.000 dinar darimu dong Abu Nawas, tanya tabib palsu dengan penuh harap. Tentu saja kawan, aku tidak mungkin berdusta, balas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun masuk ke dalam rumah untuk mengambil uang. Ini uangnya 1.000 dinar untukmu tabib, ucap Abu Nawas sambil memberikan uangnya. Tabib palsu itu pun dengan penuh kegirangan menerima uang tersebut. Tapi setelah uangnya dihitung, ia langsung murka. Hai Abu Nawas, kenapa hanya 10 dinar yang kau berikan? Tegas tabib palsu dengan emosi. Hai tabib, dari mana kamu tahu kalau jumlahnya hanya 10 dinar? Tanya Abu Nawas balik. Uangnya memang ada 10, tapi pecahannya 1 dinar saja ini. Bukan 100 dinar Abu Nawas. Memangnya aku buta apa? Balas tabib tambah emosi. Alhamdulillah, sekarang kamu sudah sembuh tabib, kata Abu Nawas sambil mengambil kembali uangnya. Maksudmu ini apa Abu Nawas? Kenapa uangnya diambil lagi? Tanya tabib dengan kebingungan. Loh, kamu kan sudah sembuh. Sekarang sini bayar 100 dinar, pinta Abu Nawas. Sembuh apanya? Kamu jangan mengada-ada lagi Abu Nawas, protes tabib tersebut. Bukankah kamu kesini katanya mengalami kebutaan? Tapi kamu bisa membedakan mana pecahan 1 dinar dan pecahan 100 dinar. Berarti matamu tidak buta lagi dan kamu sekarang bisa melihat, tabib, jelas Abu Nawas. Tabib palsu itu pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia pun terpaksa memberikan uang 100 dinar lagi kepada Abu Nawas. Dan ia pun akhirnya pergi dengan perasaan kecewa. Aku kapok berurusan dengan Abu Nawas, ucap si tabib palsu tersebut sambil ngeloyor pergi. Kisah Abu Nawas dan buah kurma paling manis. Di tengah kesibukannya, Abu Nawas selalu menyempatkan diri mengajar murid-muridnya dengan ilmu agama yang sangat luas. Setiap sore sehabis asar, dengan sangat antusias murid-muridnya berangkat ke rumah Abu Nawas. Mereka sangat semangat belajar ilmu agama Islam. Dari sekian banyak murid Abu Nawas, ada salah satunya bernama Ahmad. Ia murid pendiam tapi pintar. Bahkan Ahmad mendapat perhatian khusus dari Abu Nawas. Hal ini membuat murid-murid yang lain merasa cemburu kepada Ahmad, terutama mereka yang sudah senior. Kemudian beberapa murid memberanikan diri menghadap Abu Nawas. Guru, bolehkah kami bertanya? Tentu saja boleh. Apa yang ingin kalian tanyakan? Tanya Abu Nawas. Kenapa? Guru ada perhatian lebih kepada Ahmad, ucap murid Abu Nawas. Abu Nawas pun sontak kaget mendengarnya. Ternyata sikapnya terhadap Ahmad selama ini menjadi sorotan murid-muridnya yang lain. Kalian kenapa bertanya seperti itu? Tanya Abu Nawas balik. Dia kan murid baru guru, sedangkan kami sudah lama jadi murid guru, ujar mereka. Abu Nawas menangkap ada kecemburuan dalam diri mereka. Supaya tidak menjadi salah paham, Abu Nawas pun mengumpulkan seluruh murid-muridnya. Wahai anak-anakku sekalian, besok ada sayembara untuk kalian, tutur Abu Nawas. Sayembara apa guru? Sahut murid-murid penasaran. Besok kalian harus membawakanku buah kurma. Bagi siapa saja yang buah kurmanya paling manis, maka dialah yang menjadi pemenangnya. Dan sebagai hadiahnya, aku akan berikan kalian sorban yang indah, kata Abu Nawas.
Mereka pun antusias dengan sayembara yang diadakan oleh Abu Nawas. Singkat cerita, keesokan harinya mereka pun berlomba-lomba mencari buah kurma yang paling manis. Ada yang sampai rela membeli di pasar dengan harga yang cukup mahal, dengan harapan mereka akan menjadi pemenangnya. Ada pula yang memetik dari kebun kurma milik orang tuanya sendiri. Sementara si Ahmad yang merupakan anak yatim dan miskin hanya mempunyai 3 kurma di rumahnya. Kurma yang dimiliki memang bukan kurma yang terbaik, tapi Ahmad antusias mengikuti sayembara gurunya itu. Setelah mendapat kurma yang diinginkan, mereka segera berangkat ke rumah Abu Nawas. Begitu juga dengan Ahmad. Dia membawa 3 buah kurma miliknya. Saat berjalan menuju rumah Abu Nawas, di tengah perjalanan, Ahmad melihat anak kecil sedang duduk sambil menangis. Dikarenakan merasa iba, Ahmad pun menghampirinya. "Hei, kamu kenapa, nak?" tanya Ahmad. "Aku ingin makan buah kurma, tapi tidak punya uang," jawab anak kecil tersebut sambil menangis. "Hei nak, ini aku ada buah kurma, silakan kamu ambil," balas Ahmad sambil memberikan 1 butir kurma kepada anak kecil itu. Anak kecil itu pun langsung tersenyum bahagia. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Ahmad. Kemudian Ahmad pun melanjutkan perjalanannya. Kini kurma yang ada di tangannya tinggal 2 butir. Di saat itulah datanglah Abu Nawas yang menyamar sebagai pengemis. Ia pun menghampiri Ahmad dan berkata, "Oh, saya lapar sekali, nak. Berilah saya makanan." Melihat hal itu, Ahmad pun kembali merasa iba. "Tapi aku hanya punya 2 butir kurma saja, kek," jawab Ahmad. "Tidak mengapa, nak. Berikan aku 1. Satunya untuk bekal kamu nantinya," balas Abu Nawas yang menyamar sebagai pengemis. Ahmad pun lalu memberikan 1 butir kurmanya kepada sang kakek pengemis itu. Lantas ia pun melanjutkan perjalanan dengan membawa 1 butir kurma yang tersisa. Begitu juga dengan murid-murid yang lain. Mereka pun diuji oleh Abu Nawas dengan menyamar sebagai pengemis tua. Akan tetapi tidak ada satupun yang rela memberikan kurmanya kepada Abu Nawas. "Enak saja, ini buah kurma terbaik dan harganya mahal," jawab salah satu muridnya. "Bukankah buah kurma yang kamu bawa itu banyak? Berikan aku 1 saja," pinta Abu Nawas yang menyamar sebagai pengemis. "Tidak bisa, ini kurma mau buat sayembara dan aku harus memenangkannya," balas si murid. Kemudian, murid tersebut meninggalkan pengemis yang sebenarnya adalah Abu Nawas. Setelah sampai di rumah Abu Nawas, masing-masing murid pun membanggakan kurma yang dibawanya. "Aku pasti pemenangnya karena kurma yang aku bawa rasanya sangat manis sekali," ujar salah satu murid. "Belum tentu, pastinya aku yang akan menang sebab kurma yang aku bawa bukan hanya manis tapi jumlahnya juga banyak. Lebih banyak dari yang kamu bawa," timpal murid yang lainnya. Tidak beberapa lama kemudian datanglah Ahmad dengan membawa sebutir kurma. Melihat buah kurma yang dibawa Ahmad, teman-temannya pun mentertawakannya. "Hei, kurma jelek begitu dibawa kemari. Sudah begitu jumlahnya jelek cuma 1 lagi," celetuk salah seorang temannya. Dan mereka pun kembali tertawa terpingkal-pingkal. Sikap teman-teman Ahmad membuat Ahmad pun menjadi minder. Ia pun membalikkan badannya untuk kembali pulang. Namun tiba-tiba keluarlah Abu Nawas dari dalam rumahnya. "Hei Ahmad, jangan pulang dulu.
"Ayo ke sini," teriak Abu Nawas memanggilnya. Lalu Ahmad pun disuruh berkumpul dengan murid-murid yang lain. "Hai murid-muridku, apakah kalian sudah membawakan kurma yang paling manis?" tanya Abu Nawas. "Sudah, guru," jawab murid-muridnya penuh dengan semangat. Kemudian Abu Nawas pun menyuruh menunjukkan kurma yang mereka bawa. Satu persatu, murid-muridnya meletakkan kurma di hadapan Abu Nawas, termasuk Ahmad yang hanya membawa sebutir kurma. Setelah semuanya terkumpul, Abu Nawas pun berkata kepada murid-muridnya, "Sepertinya aku sudah menemukan pemenangnya." "Siapa pemenangnya, guru?" tanya mereka dengan hati berdebar. "Pemenangnya adalah Ahmad," jawab Abu Nawas. Keputusan Abu Nawas ini tentu saja menuai protes dari murid-muridnya. "Guru tidak adil, masa kurma jelek begitu bisa menang?" ucap mereka tidak terima. Dengan wajah tersenyum, Abu Nawas pun menjelaskan, "Hei murid-muridku, tahukah kalian saat kalian membawakan kurma kemari, saya menguji kalian semua dengan menyamar sebagai seorang pengemis. Tapi tidak ada satupun yang mau memberikan kecuali Ahmad. Memang kurma yang dibawa Ahmad kalah bagus dengan kurma yang kalian bawa. Kurma kalian lebih manis, lebih bagus. Tapi ingat, buah yang paling manis adalah buah yang diberikan kepada orang yang kelaparan. Sejatinya buah yang paling manis adalah kebajikan. Oleh sebab itulah, meskipun kurma yang dibawa Ahmad adalah buah yang biasa, karena kebajikannya inilah membuat buah kurma yang dibawa Ahmad menjadi paling manis di antara buah kurma kalian," terang Abu Nawas. Setelah mendengar penuturan dari Abu Nawas, murid-murid ini pun menyadari kekeliruannya. Mereka pun mulai memahami kenapa gurunya punya perhatian khusus kepada Ahmad. Sebab Ahmad memang punya akhlak yang paling mulia. Kisah kakek tua yang berhasil membuat bungkam si cerdik Abu Nawas. Abu Nawas adalah seorang penyair Islam termasyhur di era kerajaan Islam pada masa kerajaan Raja Harun ar-Rasyid. Abu Nawas dikenal lewat cerita-cerita humor, bijak, dan sufi. Ia seorang humoris yang lihai dan cerdik dalam mengemas kritik berbungkus humor. Walau cerdik mengemas kata-kata dan tidak mudah dikalahkan, namun pada cerita ini Abu Nawas tak berkutik dan dibuat bungkam di hadapan seorang kakek tua. Dan berikut kisahnya. Di suatu pagi yang cerah, Baginda Raja Harun ar-Rasyid mengajak beberapa menterinya pergi bertamasya ke sebuah tempat wisata. Tak lupa, Baginda Raja pun mengajak Abu Nawas, sang wali sufi yang merupakan staf khusus kerajaan, untuk menambah suasana liburan menjadi asyik. Di tengah perjalanan, mereka menuju wisata. Di tengah perjalanan mereka menuju tempat wisata. Dari kejauhan mereka melihat seorang kakek yang sedang menunggangi seekor keledai. Sang raja pun berkata kepada menterinya, "Wahai menteriku, tanyai siapa orang tua itu." Perintah sang raja kepada menterinya yang bernama Ja'far. Kemudian Ja'far mendekati kakek tua tersebut dan mulai bertanya, "Mohon maaf, Kek. Kalau boleh tahu, kakek dari mana?" tanya Ja'far. "Aku dari Basroh, anak muda," jawab si kakek. "Memangnya kakek mau kemana?" tanya Ja'far kembali. "Aku mau pergi ke Baghdad, anak muda," jawab si kakek. "Ada keperluan apa, Kek?" tanya Ja'far dengan penasaran. "Aku hendak mencari obat untuk mataku ini,"
jawab kakek sambil memperlihatkan matanya yang sedang sakit. Di tengah percakapan mereka, muncul ide jahil Baginda Raja. Ia pun kemudian berbisik kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, coba kamu ajak kakek itu bergurau." Abu Nawas pun membalas, "Oh jangan Baginda, kasihan dia, orang tua Baginda. Saya takut kakek itu akan marah," ucap Abu Nawas. "Sudahlah Abu Nawas, itu nanti urusanku. Intinya ajak saja kakek itu bergurau Abu Nawas," desak Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Baiklah, kalau begitu aku akan lakukan Paduka," ucap Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun segera menghampiri kakek tua yang sedang bersama Ja'far. "Kek, misalkan aku berikan Anda resep untuk mengobati mata kakek itu. Apa imbalannya, Kek?" tanya Abu Nawas. "Aku akan berikan imbalan yang sesuai untukmu anak muda," jawab si kakek. "Kalau begitu, dengarkan baik-baik resep ini ya, Kek," ujar Abu Nawas. Dengan raut wajah yang serius, si kakek pun tak sabar menunggu perkataan Abu Nawas. "Jadi begini, Kek. Kakek ambil 3 tiupan angin, 3 sengatan terik matahari, 3 pantulan cahaya rembulan, dan 3 sorot lampu biasa. Setelah semuanya terkumpul, maka kakek tumbuk pada sebuah lempang yang tak berlubang. Kemudian kakek taruh ramuan yang telah lembut itu ke dalam sebuah mangkok besar yang sudah pecah berkeping-keping. Dan jangan lupa, Kek, kakek harus menyimpannya di udara selama 3 bulan. Setelah masa 3 bulan lamanya, maka oleskan ramuan itu ke mata kakek yang sakit sebanyak 3 kali sebelum tidur. Insya Allah kakek akan sembuh, Kek," kata Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas, sang kakek itu pun naik pitam. Akhirnya sang kakek pun turun dari keledainya dan menghampiri Abu Nawas. "Hai anak muda, ambil keledai ini sebagai imbalan awalnya," kata sang kakek sambil memalingkan wajahnya dari Abu Nawas. "Jika setelah menggunakan resepmu itu mataku menjadi sembuh, aku akan memberimu lagi imbalan seorang budak wanita yang setia melayanimu. Dan jika kelak ternyata kamu telah mati terlebih dahulu sebelum aku, budak wanita itu juga akan setia menemanimu di neraka jahanam sana. Ia akan setia meludahi matamu itu dan memukul wajahmu sambil berteriak dan mengejekmu," ucap sang kakek menyumpahi Abu Nawas. Mendengar pernyataan sang kakek tua itu, Abu Nawas pun tak menyangkanya. Ternyata balasan gurauan sang kakek lebih menyakitkan daripada gurauan Abu Nawas. Seketika Baginda Raja pun langsung tertawa terpingkal-pingkal. Sedangkan Abu Nawas hanya bisa melongo mendengar jawaban sang kakek tua tersebut. Dan oleh karena itu, akhirnya Baginda Raja pun kemudian memberi hadiah kepada sang kakek. "Terima kasih Baginda yang mulia," kata si kakek dengan hati yang bahagia. Tak lama kemudian, akhirnya sang kakek pun pergi meninggalkan mereka. Namun Baginda Raja pun masih saja tak bisa menahan tawanya. Ia pun terus tertawa sepanjang perjalanan. Sementara Abu Nawas terus menggerutu mengingat kejadian barusan. Niatnya mau mengerjain si kakek, malah aku yang kena sesal, ucap Abu Nawas. Mendengar Abu Nawas berkata demikian, bukannya kasihan, tawa Baginda Raja malah semakin menjadi-jadi. "Abu Nawas, baru kali ini aku melihatmu tak bisa berkutik di depan seorang kakek tua," ujar Baginda Raja sambil terus tertawa. Kisah Abu Nawas diperdaya pencuri menjual keledainya seharga kambing hingga dimarahi oleh istrinya.
Tanpa pikir panjang, Abu Nawas memutuskan untuk menjual keledai kesayangannya. Keledai itu merupakan kendaraan Abu Nawas satu-satunya. Sebenarnya ia tidak tega untuk menjualnya. Akan tetapi keluarga Abu Nawas amat membutuhkan uang, dan istrinya pun setuju. Keesokan harinya Abu Nawas membawa keledainya ke pasar. Abu Nawas tidak tahu kalau ada sekelompok pencuri telah mengintai Abu Nawas. Mereka pun sepakat untuk memperdaya Abu Nawas. Rencana pun mulai mereka susun ketika Abu Nawas beristirahat di bawah pohon. Salah seorang mendekat dan berkata, "Hei Abu Nawas, apakah engkau akan menjual kambingmu?" Tentu saja Abu Nawas terperanjat mendengar pertanyaan yang begitu tiba-tiba. "Ini bukan kambing," jawab Abu Nawas. "Kalau bukan kambing, lalu apa?" tanya pencuri itu. "Hei, ini adalah keledai ya," jawab Abu Nawas. "Kalau engkau yakin itu keledai, jual saja ke pasar dan tanyakan pada mereka," kata komplotan pencuri itu sambil berlalu. Abu Nawas pun tidak terpengaruh. Kemudian ia pun meneruskan perjalanannya. Ketika Abu Nawas sedang menunggang keledai, pencuri kedua menghampiri dan berkata, "Hei Abu Nawas, mengapa kau menunggangi kambing?" Abu Nawas pun menjawab, "Hei, ini bukan kambing, tapi keledai ya." "Kalau itu keledai, aku tidak bertanya seperti itu. Dasar orang aneh. Kambing kok dikatakan keledai?" "Hei, kalau ini kambing, aku tidak akan menungganginya ya," jawab Abu Nawas tanpa ragu. "Kalau engkau tidak percaya, pergilah ke pasar dan tanyakan pada orang-orang di sana," kata pencuri kedua sambil berlalu. Abu Nawas pun belum terpengaruh dan ia tetap berjalan menuju pasar. Pencuri ketiga datang menghampiri Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, akan kau bawa kemana kambingmu itu?" tanya pencuri ketiga. Kali ini Abu Nawas pun tidak segera menjawab. Ia mulai ragu. Sudah 3 orang mengatakan kalau hewan yang dibawanya adalah kambing. Pencuri ketiga ini tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia pun makin mempengaruhi otak Abu Nawas. "Sudahlah Abu Nawas, biarpun kau bersikeras hewan ini adalah keledai, nyatanya itu adalah kambing Abu Nawas. Kambing, ucap si pencuri ketiga. Abu Nawas pun berhenti sejenak untuk beristirahat di bawah pohon. Pencuri keempat pun melaksanakan strategi busuknya. Ia pun duduk di samping Abu Nawas dan mengajak tokoh cerdik ini untuk berbincang-bincang. "Wahai Abu Nawas, bagus sekali kambingmu ini." Pencuri keempat pun mulai membuka percakapan. "Hei, kau juga yakin bahwa ini kambing?" tanya Abu Nawas. "Loh, ya jelas sekali kalau hewan ini adalah kambing. Kalau boleh aku ingin membelinya," ucap pencuri keempat itu. "Memangnya berapa kau berani membayarnya?" tanya Abu Nawas. "Akan ku bayar 3 dirham," ucap si pencuri itu. Karena tergoda oleh pencuri itu, akhirnya Abu Nawas pun menyetujuinya. Setelah menerima uang 3 dirham dari pencuri keempat, kemudian Abu Nawas pun langsung pulang. Setibanya di rumah, Abu Nawas pun memberikan uang 3 dirham itu kepada istrinya. "Hei suamiku, jadi keledai itu hanya engkau jual 3 dirham saja, lantaran mereka mengatakan bahwa keledai kita itu adalah kambing." Abu Nawas pun tidak bisa menjawab istrinya. Ia pun hanya mendengar ocehan istrinya dengan setia sambil menahan rasa dongkolnya.
Kini ia baru menyadari kalau sudah diperdayai oleh komplotan pencuri yang menggoyahkan akal sehatnya. Abu Nawas pun merencanakan sesuatu. Ia pun pergi ke hutan mencari sebatang kayu untuk dijadikan sebuah tongkat yang nantinya bisa menghasilkan uang. Rencana Abu Nawas pun ternyata berjalan lancar. Hampir semua orang membicarakan keajaiban tongkat Abu Nawas. Berita ini juga terdengar oleh para pencuri yang telah menipu Abu Nawas. Mereka langsung tertarik, bahkan mereka melihat sendiri ketika Abu Nawas membeli barang atau makanan tanpa membayar, tetapi hanya dengan mengacungkan tongkatnya saja. Mereka pun berpikir, kalau tongkat Abu Nawas itu bisa dibelinya, mereka akan kaya karena hanya dengan mengacungkan tongkat itu, mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Akhirnya mereka pun mendekati Abu Nawas dan berkata, "Hai Abu Nawas, apakah tongkatmu itu kau jual?" Tanya pencuri itu kepada Abu Nawas. "Tidak," jawab Abu Nawas dengan cueknya. "Tetapi kami bersedia membelinya dengan harga yang amat tinggi Abu Nawas," kata mereka. "Memangnya berapa kamu berani membelinya?" kata Abu Nawas berpura-pura merasa tertarik. 100 dinar uang emas, kata mereka tanpa ragu-ragu. "Tetapi tongkat ini adalah tongkat wasiat satu-satunya yang aku miliki," kata Abu Nawas sambil tetap berpura-pura tidak ingin menjual tongkatnya. "Dengan uang 100 dinar engkau sudah bisa hidup enak Abu Nawas," rayu mereka makin penasaran. Abu Nawas pun diam beberapa saat, sepertinya merasa keberatan sekali. Lalu Abu Nawas pun berkata, "Oke, baiklah kalau begitu," kata Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun menyerahkan tongkatnya dan ia pun menerima 100 dinar uang emas. Lalu Abu Nawas pun segera melesat pulang. Para pencuri itu segera mencari warung terdekat untuk membuktikan keajaiban tongkat yang baru mereka beli dari Abu Nawas. Seusai makan, mereka pun mengacungkan tongkat itu kepada pemilik kedai itu. Tentu saja pemilik kedai pun marah. "Apa maksudmu mengacungkan tongkat itu padaku?" ucap pemilik kedai itu dengan nada marah kepada para pencuri itu. "Bukankah Abu Nawas juga mengacungkan tongkat ini dan engkau membebaskannya?" tanya para pencuri itu. "Memang benar, tapi engkau harus tahu bahwa Abu Nawas menitipkan sejumlah uang kepadaku sebelum ia makan di sini," jelas pemilik kedai itu kepada pencuri. "Gila, ternyata kita tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Menipu Abu Nawas, kita malah rugi besar kawan," umpat para pencuri dengan rasa dongkol.